Kayak misalnya laki-laki kalau masak bencong, itu nggak begitu. Stereotip dari mana itu? Sangkaan-sangkaan dari mana? Halo teman-teman, saya Ratia Fandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang di channel saya di mana teman-teman semua akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Video-video yang saya buat ini bukan semata-mata hanya untuk teman-teman yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Oke, tadi social source of prejudice. Sekarang kita ngomongin cognitive source of prejudice. Nah, di sini ada definisi, aku bacain aja. Prejudice is byproduct of our thinking process. Nah, sedangkan stereotype, sweeping generalization of social group. Ya, jadi yang namanya stereotype ya, itu adalah melakukan generalisasi pada sebuah kelompok sosial. Dan dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, proses information consistent with stereotype quicker. Jadi ada informasi yang datang lagi, pada akhirnya tertanam. Ya, kayak yang tadi saya bilang, suku A perempuannya matre, terus aja pada akhirnya tertanamlah demikian. Ya, kalau dalam psikologi komunikasi katanya bisa merubah sikap orang yang berprasangka dan orang yang disangka, itu bisa banget. Karena gini, ketika seseorang dibilang lu matre, pada akhirnya tertanamlah konsep diri. Di video sebelum-sebelumnya kayaknya saya udah ngebahas deh konsep diri. Pada akhirnya si perempuan itu bener-bener turns to materialistic woman, dan si orang yang bersangka itu tuh kan bener matre. Nah, drop the case, nomor selanjutnya adalah focus on information consistent with stereotype. Fokus pada informasi yang lagi dan lagi. Sekali dibilang pelit. Yang akhirnya ya, kalau sesuatu yang ditanamkan secara konsisten pasti akan merubah individu itu menjadi demikian, menjadi seperti yang memang disebutkan. Kayak misalnya gini, dalam filosofi Sunda itu ada istilah cikaracak ninggang batu, dan akhirnya batunya bolong. Itu maksudnya adalah apa? Sesuatu yang terus-menerus ditanamkan akan menjadi demikian, sejalan dengan apa yang ditanamkan. Nah, yang tadi filosofi Sunda, air yang terus menetesi batu, terus-menerus akan membuat batu tersebut menjadi ada bekas airnya. Nah, sama halnya dengan stereotip yang terus-menerus ditanamkan. Ada stereotip yang bilang bahwa Bandung itu kotanya kreatif. Terus ditanamkan demikian, pada akhirnya benar jadi kreatif. Dan alhamdulillah menjadi inspirasi buat kota-kota yang lain. Bandung bikin taman, yang lain bikin taman. Bandung bikin kopi, yang lain bikin kopi, dan lain seterusnya. Nah, langsung sekarang kita ngomongin yang namanya discrimination. Walaupun kalian udah tahu discrimination itu apa, tapi dalam hal ini discrimination yang terjadi setelah tahapan stereotyping dan prejudicing. Di sini definisinya, discrimination is negative behavior directed toward member of some social group. Perilaku negatif yang diberikan kepada anggota kelompok-kelompok sosial. Kayak misalnya gini, ada salah satu kelompok sosial dan kita sudah tahu identitas dia, dan kita pada akhirnya berpikir kita nggak mau bergabung sama individu tersebut karena kita tahu bahwa dia dari kelompok A. Padahal boleh jadi dia itu tidak sama dengan kelompoknya, atau mungkin kelompoknya juga tidak seburuk stereotip yang kita berikan. Kan ngaco. Nah, ini ada beberapa format dari discrimination itu sendiri. Yang pertama, tokenism, perform trivial action for minorities. Ya, diskriminasi kepada kelompok minoritas. Ya, kayak kelompok minoritas itu yang tidak sama gitu ya, tapi mereka jumlahnya sedikit. Yang pada akhirnya mayoritas menekan, oppress the minority. Kan kasihan. Untungnya apa untuk majority mengopres minority? Nggak ada. Ya, selain cuman puas, ketawa-ketawa, merasa menang. Buat apa? Kemudian yang kedua, formatnya reverse discrimination, learning over backward to treat target of prejudice favorably. Nah, di sini sebaiknya kita tidak melakukan diskriminasi tersebut. Ada bagusnya ketika kita mendapat informasi tentang stereotip dari kelompok A,
Ya nggak ada salahnya kita browsing, kita mencari fakta, kita mencari yang sebenarnya bagaimana, dan berpikir bahwa gimana kalau stereotype itu ditempelin ke diri kita. Kacau kan? Ada kemudian discrimination juga, dalam hal ini bisa dikatakan sebagai rasisme modern. Karena kalau dulu kan rasisme zaman dulu pokoknya beda sama gue, bye, beda sama gue, udah. Tapi sekarang jatuhnya karena tadi saya menyebutkan perbedaan sekolah ya yang pada akhirnya membuat stereotype. Kemudian saya juga menyebutkan perbedaan pekerjaan yang pada akhirnya membuat orang jadi lebih pede dan yang satunya lagi inferior. Jadi pada akhirnya ini merupakan rasisme bentuk baru, rasisme modern. Yang tadi saya bilang, kalau bukan dokter kayaknya kurang pede. Wah, itu kayaknya pikiran-pikiran gitu harus dihapus ya. Please ya ibu bapak dokter, ini hanya contoh saja karena realitanya seperti ini. Ini ada beberapa karakteristik bias dari kelompok. Yang pertama adalah modern racism, lagi saya sebut modern racism and sexism. Karena di sini berkaitan dengan jenis kelamin. Ya, di mana ada stereotype yang membentuk prejudis dan tindakan dari kedua jenis kelamin. Mereka bilang bahwa kalau perempuan itu harusnya domestic area, laki-laki public area. Bukannya karena gara-gara saya perempuan terus saya ngamuk, saya juga pengen di public, bukan begitu. Tapi sekarang apa kabar jadinya kalau misalnya perempuan-perempuan betul-betul diopres harus diam di rumah. Sedangkan mereka punya potensi yang lebih. Sedangkan mereka bisa memberikan influence yang jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat buat orang banyak, kenapa enggak? Toh di agama kita juga orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat terus-menerus kepada sesamanya. Nah kalau potensi itu ada di perempuan yang disuruh diam di rumah, kan kasihan ya, orang manfaat yang bisa diterima bukan hanya oleh anak-anaknya tapi oleh orang banyak, itu jadi tertutup peluang tersebut. Kayak misalnya laki-laki kalau masak bencong, itu nggak begitu. Stereotip dari mana itu? Sangkaan-sangkaan dari mana? Kalau teman-teman perhatikan lomba-lomba chef itu cowok rata-rata. Karena di dapur itu menakutkan kalau menurut saya ya. Api berkobar, ya pisau terbang sana sini, wah pokoknya ngeri. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita tahu bahwa stereotip atau label yang diberikan kepada suku A, ras B, tidak ada salahnya kita mencari fakta dan tidak ada salahnya kita drop down itu stereotip, ya bergaul aja. Kita nggak usah ribet, kayaknya ini orang ini begini, begitu ya. Udah aja, bergaul bebas aja. Bergaul free aja. Kita lepaskan atribut-atribut yang ada pada diri dia. Dia suku apa, dia sosial statusnya apa, pendidikannya bagaimana, ya kemudian pekerjaannya bagaimana. Udahlah, kenal, kita buatlah teman sebanyak mungkin. Nah kemudian kalau kita sudah tahu sangkaan atau label yang ditempelkan kepada suku A, suku B, ras A, ras B, cukup sampai di situ. Tidak harus kita lanjut ke prejudis atau sangkaan-sangkaan yang kita buat gara-gara informasi-informasi demikian. Sampai akhirnya point discrimination tidak perlu kita lakukan ketika kita sudah drop down semua atribut yang ada pada individu tersebut, dan kita pasti tidak mungkin lanjut ke yang namanya prejudis atau sangkaan-sangkaan yang kita perbuas gara-gara informasi tersebut. Dan discrimination juga tidak mungkin terjadi, tidak mungkin kita lakukan kepada orang-orang tersebut. Dan kita sendiri juga harus bisa tahu stereotip yang ditempelin ke kita apa. Stereotip itu pasti negatif. Buktikan bahwa itu tidak benar. Dan kalau misalnya kita mendiskriminasi diri kita, yang tadi saya bilang, pede aja. Toh manusia kan diciptakan sama. Kan kita ini orang komunikasi ya, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kita bisa membuat everything in common, menjadi sama. Oke, gimana? Udah ngerti kan? Atau kalian masih penasaran? Masih pengen ngobrol, masih pengen bertanya-tanya nih tentang stereotype, prejudice, dan discrimination? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. Bye-bye!